Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Nawafi dengan NIM 2410911110020 dengan dosen pengampu Dr. Oski Leandri, Magister Kesehatan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis, membri superioris, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, sebelumnya, sistem muskuloskeletal adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari otot, muskulo, dan rangka skeletal yang bekerja sama untuk memberikan bentuk, pergerakan, dan perlindungan bagi tubuh. Sistem ini mencakup tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon, yang dimana itu berfungsi sebagai alat gerak serta penyokong tubuh. Nah, muskulo, otot, bagian dari sistem yang berperan dalam pergerakan dengan berkontraksi dan menghasilkan gaya. Sedangkan skeletal, tulang, rangka tubuh yang memberikan struktur, melindungi organ dalam, serta menjadi tempat melekatnya otot dan sendi. Sistem muskuloskeletal sangat penting dalam kehidupan kita di sehari-hari. Mulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan dan menulis, hingga aktivitas kompleks seperti berlari, melompat, dan mengangkat beban. Nah, sistem ini juga memiliki peran yang sangat vital dalam produksi sel darah, penyimpanan mineral, maupun perlindungan organ vital. Nah, untuk itu, penting untuk memahami bagaimana sistem vaskularisasi dan inervasi mendukung fungsi dari sistem muskuloskeletal ini. Selanjutnya, baik pada regio thoracis, pada batas dinding toraks di daerah lateral terdapat kosta 1 hingga 12. Di daerah anterior terdapat osternum dan kosta. Di daerah posterior terdapat os vertebrae dan os costa. Nah, pada batas apertura thoracisa superior, di daerah anterior terdapat manubrium stermi. Di daerah posterior terdapat corpus vertebra thoracisa. Di daerah kanan hingga kiri lateral terdapat corpus costa 1. Pada batas apertura thoracica inferior, di daerah anterior sendiri terdapat processus xiphoideus dan angulus subcostalis. Di daerah posterior terdapat corpus vertebra thoracica 12. Dan di daerah anterolateral terdapat ujung distal cartilaginis costalis 7 hingga 10. Di daerah posterolateral, jadi di daerah posterolateral terdapat costa 12 dan ujung distal costa 11. Selanjutnya, di regio thoracis, saya akan menjelaskan mengenai ototnya. Nah, otot-otot ini berperan dalam pernapasan dan pergerakan ekstremitas atas. Untuk otot interkostal membantu dalam ekspansi dan kontraksi rongga dada saat bernapas, sementara otot pectoralis major berperan dalam gerakan adduksi dan rotasi medial lengan. Nah, dan rotasi medial lengan adapun bisa kita lihat di gambar ini terdapat tunjukan-tunjukan. Ini terdapat musculus sternalis, ada juga musculus subclavius, ada vena axillaris, ada musculus pectoralis minor, ada plexus brachialis, ada arteri axillaris,
ada musculus serratus anterior, ada musculus pectoralis major, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus pectoralis major, ada juga pars abdominalis, ada musculus serratus anterior, ada musculus latissimus dorsi, ada juga costa 3, ada musculus pectoralis minor, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus biceps brachii, ada musculus coracobrachialis, ada musculus deltoideus, ada musculus intercostalis internus, dan ada juga musculus pectoralis major. Selanjutnya membri superior. Nah, ini terbagi menjadi 5, yaitu clavicula, scapula, brachium, antebrachium, dan manus. Di mana brachium itu terdapat humerus dan antebrachium. Nah, kan brachium terdapat humerus, sedangkan antebrachium itu terdapat radius dan ulna. Jadi pada daerah manus terdapat carpus, ada juga ossa carpi, ada juga metacarpus, dan ossa metacarpi. Nah, pada daerah digitimanus terdapat ossa digitorum yang terbagi menjadi 3, yaitu palang proksimal, palang medial, dan palang distalis. Selanjutnya member superior. Nah, di sini terdapat sisi ventral dan dorsal. Jadi saya akan membahas yang sisi ventral terlebih dahulu. Jadi terdapat musculus deltoideus, terus di sebelahnya juga ada musculus pectoralis major, ada musculus brachialis, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus teres, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor digitorum superficialis, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada hypotenar, dan ada juga tenar. Nah, terus membri superior di sisi dorsal ada musculus deltoideus, ada juga musculus triceps brachii, ada musculus brachioradialis, ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis, ada musculus extensor digitorum, ada musculus abductor pollicis longus, ada musculus extensor pollicis longus, ada musculi interos dorsales. Nah, musculus extensor carpi ulnaris, ada juga musculus anconius, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus teres major, ada musculus teres minor, ada musculus infraspinatus, dan musculus trapezius. Nah, untuk otot-otot membri superior dan torak di sisi lateral ini, pada gambar ini di sisi lateral terdapat musculus trapezius, ada musculus trapezius, ada musculus pectoralis major, ada musculus deltoideus, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Selanjutnya, membri superior ini terbagi menjadi 2, yaitu ada proksimal dan distal. Yang pertama, proksimal itu terdapat 4 tulang, yang dimana dari lateral ke medial. Ada os scaphoideum
yaitu tulang paling besar, bentuknya seperti perahu. Ada juga os lanatum, bentuknya seperti bulan sabit. Ada os triquetrum yang mempunyai 3 sisi seperti piramid. Dan ada ossipiriformi yaitu yang mirip seperti kacang. Terus ada juga distal, terdapat 4 tulang dari lateral ke medial. Nah, itu ada os trapezium, multangulum majus yang bersisi 4 yang tidak beraturan. Ada juga os capitatum, ada os hamatum, bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu vaskularisasi dan inervasi membri superioris. Jadi, sistem muskuloskeletal kan terdiri dari otot, tulang, sendi, dan struktur-struktur yang terkait yang memungkinkan gerakan dan menopang tubuh. Setiap komponen ini memiliki suplai darah, yaitu vaskularisasi, dan persarafan, inervasi, yang spesifik untuk mendukung fungsinya. Jadi, vaskularisasi pada sistem muskuloskeletal berfungsi untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan mengangkut zat metabolik bercabang menjadi arteri yang lebih kecil dan kapiler. Nah, jadi arteri subclavia bercabang menjadi arteri aksilaris, lalu menjadi arteri brachialis yang selanjutnya bercabang menjadi arteri radialis dan ulnaris. So, untuk pembuluh darah ini memastikan suplai oksigen dan nutrisi ke otot, dan jaringan anggota gerak atas memungkinkan gerakan yang efisien dan metabolisme otot. Vena-venanya juga seperti vena basilica dan vena brachialis itu berperan dalam mengembalikan darah dari ekstremitas atas ke jantung. Selanjutnya, di sini ada plexus brachialis yang dimana itu memberikan cabang-cabang utama seperti nervus musculocutaneus. Nervus musculocutaneus itu menginervasi otot anterior lengan atas dan membantu flexor siku. Ada nervus medianus yaitu mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah kita dan beberapa otot tangan. Itu juga berperan dalam fungsi cengkraman tangan. Jadi ya, nervus medianus itu mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah dan beberapa otot tangan kita, serta berperan dalam fungsi pencengkraman tangan tadi. Selanjutnya ada nervus ulnaris, yang dimana itu menginervasi sebagian besar otot intrinsik tangan yang memungkinkan gerakan jari yang lebih kompleks. Ada juga nervus radialis, itu untuk mengontrol otot ekstensor lengan dan tangan, mendukung gerakan ekstensi siku. Tidak hanya ekstensi siku, tetapi pergelangan tangan juga dan jari-jari kita. Terus ada nervus axillaris, itu untuk mengontrol otot deltoid dan teres minor, membantu dalam abduksi bahu. Lanjut, vakularisasi dan inervasi regiotorasis. Jadi bisa kita lihat pada halaman ini terdapat arteri utama, yaitu ada arteri thoracalis interna, arteri intercostalis, dan cabang dari aorta.
Arteri utama yaitu arteri thoracalis interna, arteri intercoralis, arteri thoracalis interna, arteri intercostalis, dan cabang dari aorta. Selanjutnya, nah tadi kan arteri utama. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat vena utama yaitu vena intercostalis, di mana vena intercostalis itu yang bermuara ke dalam vena azygos. Bisa kita lihat di sebelah kiri sini kan ada vena azygos dan hemiazygos. Itu untuk mendukung sistem drainase darah di thoracalis. Selanjutnya, saraf intercostalis. Nah, bisa kita lihat kan saraf intercostalis yang berasal dari cabang spinal thoracalis yang dimana itu berperan dalam mengontrol pernapasan dan sensitivitas dinding dada. Tidak hanya itu, ini juga melibatkan sistem somatik dan otonom, di mana saraf intercostalis dan saraf frenkus memberikan sensasi dan mengontrol otot. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.